pagi anak-anak. Kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan pembelajaran 1. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Secara umum, letak dari ide pokok mengikuti kalimat utama. Paragraf deduktif. Paragraf yang ide pokoknya disampaikan di awal tulisan, sehingga hal-hal yang sifatnya inti disampaikan terlebih dahulu sebelum ditambahkan dengan hal-hal yang sifatnya mendukung. Contoh, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Anak-anak, perhatikan tulisan yang dicetak tebal. Itu merupakan contoh dari paragraf deduktif. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf. Alurnya menjadi umum ke khusus. Contoh, banyak orang yang memburu harimau Sumatera. Mereka mengincar kulit harimau untuk dijual kepada pengrajin kulit. Hewan yang mempunyai 4 kaki sebagai organ geraknya tersebut, kini habitatnya semakin menyempit karena penebangan hutan dan pertambangan. Akibatnya, kini harimau Sumatera semakin langka. Anak-anak silakan perhatikan, tulis yang dicetak tebal dan miring itu merupakan contoh dari paragraf induktif. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang ide utamanya berada di awal paragraf dan bisa juga muncul di akhir paragraf. Contoh, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerakan manusia dan hewan, walaupun merupakan alat gerak pasif yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Anak-anak bisa perhatikan, tulis yang dicetak tebal dan di awal dan di akhir itu adalah intinya sama. Jadi itulah contoh dari paragraf campuran. Organ gerak hewan dan organ gerak manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Fungsi tulang sebagai tempat melekatnya otot, melindungi organ dalam manusia, sebagai pembentuk rangka tubuh, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot: menunjang mobilitas atau pergerakan, menjaga stabilitas tubuh, menjaga postur tubuh, melancarkan buang air kecil, menunjang kinerja indera penglihatan, menunjang sirkulasi darah, membantu sistem pernapasan, membantu proses pencernaan, membantu proses melahirkan, melindungi organ, dan mengatur suhu tubuh. Hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Alat gerak hewan avertebrata. Contohnya di sini
Laba-laba bergerak menggunakan kakinya. Capung terbang menggunakan sayap. Siput bergerak menggunakan otot perutnya. Belalang melompat menggunakan kakinya. Dan cacing tanah bergerak menggunakan perutnya. Alat gerak hewan avertebrata yang hidup di air, anak-anak ya. Gurita bergerak menggunakan tentakelnya. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya. Dan bintang laut bergerak menggunakan ampula di kaki tabungnya. Alat gerak hewan vertebrata. Kucing berjalan menggunakan kakinya. Burung hantu terbang menggunakan sayapnya. Komodo bergerak dengan cara menempelkan perut ke tanah atau secara melata. Kelinci melompat menggunakan kakinya. Ikan hiu berenang menggunakan siripnya. Alat gerak hewan vertebrata lainnya. Katak melompat menggunakan kakinya. Burung kasuari berjalan menggunakan kakinya. Buaya bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah secara melata. Demikian pelajaran kita hari ini, anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak selalu semangat belajar ya.